Namaste Bante. Salam hormat kepada Romo Ramani, upasaka upasika yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengupas bagaimana menatap masa depan. Tentu kita butuh persiapan untuk menjadi yang terbaik. Di sini saya kutip dari Dhammapada syair 53 sebagai berikut. Bagaikan setumpuk bunga yang bisa dirangkai, demikian pula manusia yang terlahir. Banyak kebajikan perlu dilakukan untuk bisa mendapatkan sebuah masa depan yang kita harapkan. Tentu sangat tergantung pada apa yang biasa kita lakukan saat ini. Loh, kenapa? Karena kebiasaan itulah yang akhirnya membentuk karakter kita. Bagaimana kebiasaan kita pada hari ini? Senang belajar, suka meditasi, senang berdiskusi dengan para bijaksana, saling menghormati, kemudian senang menjalankan sila-sila, lalu bersikap ramah atau judes. Kembali, bagaimana ucapan kita? Sopan, kasar, atau seperti apa? Tentu, kalaupun sekarang sudah jarang berkomunikasi, kita mungkin bisa bicara, menulis kata-kata lewat berita WhatsApp. Bagaimana berita yang kita sampaikan? Bagaimana cara canda kita terhadap orang-orang di sekitar kita? Bapak, Ibu, Sobat Muda, apakah punya manfaat yang bisa kita dapatkan pada hari ini, pada kesempatan kali ini? Pasti, dan pasti. Misalnya ya, apabila kita senang belajar, senang bermeditasi, suka berdiskusi dengan orang-orang bijaksana, maka wawasan kita akan menjadi luas. Apa yang belum kita ketahui jadi tahu. Apa yang memang sudah kita ketahui jadi jelas. Apa keraguan-keraguan yang ada dalam diri kita jadi tercerahkan. Bapak, Ibu, Sobat Muda, jangan kita terkukung menganggap paling bisa, paling bijaksana, sehingga orang lain bicara pun tidak kita perhatikan. Tak perlu. Kenapa? Umur saya sudah tua, saya sudah senior, gelar pandita saya sudah sejenjang ini. Jangan. Bapak, Ibu, Sobat Muda, para pandita yang berbahagia, bahkan para biksu pun masih belajar, senang berdiskusi. Dan kita yang memang masih rendah pengetahuannya, cobalah bertanya kepada para biksu, para suhu, para biku. Untuk apa? Untuk memperoleh pengetahuan, wawasan. Sekarang masa-masanya menyampaikan informasi secara online. Berterima kasihlah kepada orang yang mempercayakan kita untuk mengisi materi-materi Dharma secara online. Kenapa? Kita menambah wawasan. Apalagi mendapatkan pertanyaan yang mendadak, kita nggak bisa menjawabnya. Tetapi bagaimana cara kita memberikan sebuah solusi? Pasti ada yang memberitahukan.
Oh, saya belum banyak pengetahuannya. Iya, bersikap rendah hatilah. Jangan sombong. Kenapa? Banyak orang yang lebih tahu. Ya, akhirnya, ketika kita rendah hati, maka orang-orang di sekitar kita akan bantu mendukung, memberikan jawaban yang memang kita nggak tahu. Tapi kalau kita sombong, bagaimana? Itulah. Makanya Bapak Ibu Sobat Muda, sungguh berbahagia ketika ada yang mempercayakan kita untuk mengisi materi Dharma di media online. Di mana ya semua, mungkin pada taraf yang sekolah minggu, remaja, pemuda, dan umum. Jangan pernah terpikir, oh Romo, mana mungkin saya ngisi sekolah minggu, kan pengetahuannya cetek, kecil, nggak perlu. Jangan berpikir sesempit itu. Karena apa? Karena mengajarkan Dharma kepada anak-anak sekolah minggu, kepada adik-adik sekolah minggu, jauh lebih butuh perjuangan keras. Loh, kenapa? Karena adik-adik sekolah minggu cepat bosan. Baru 5 menit kita sampaikan materi, bosan. Oleh karena itu seorang pembicara perlu berwawasan, perlu bervariasi dalam mengajarkan Dharma. Bisa dengan bernyanyi, bisa dengan olah gerak, bisa cerita, atau mungkin tanya jawab. Itu. Jadi kita pun perlu berdiskusi dengan adik-adik sekolah minggu, pengasuh sekolah minggu. Iya, kita butuh diskusi dengan mereka. Kita butuh ilmu juga bagaimana cara memberikan asuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Kemudian kepada para remaja. Demikian. Jadi Bapak Ibu, Romo Ramani, kita memerlukan sesuatu yang berbeda. Anak-anak remaja sekarang berbeda dengan masa-masa kita dulu. Beda pengetahuan, beda pengalaman, beda ipteknya. Oleh karena itu, kita harus memberikan materi yang cocok dengan mereka. Jangan berpikir, saya Dharma Duta, saya lebih pintar dari mereka. Tidak. Seorang Dharma Duta tidak boleh speech gitu. Kenapa? Ilmu para remaja, ilmu para pemuda sudah jauh lebih luas daripada kita. Kita yang memang pernah kuliah, pernah S1, pernah S2, pernah S3, tetapi dibandingkan dengan mereka sudah jauh berbeda. Harus kita buka wawasan. Ya, mungkin materinya, mungkin gayanya. Oleh karena itulah, di sini kebiasaan membaca, kebiasaan berdiskusi, akhirnya membentuk karakter kita. Punya pengetahuan luas dan rendah hati, jangan sombong. Lalu kebiasaan menjalankan sila yang akan menuntun seorang penceramah, seorang Dharma Duta, seorang pembabar Dharma, mengucapkan dengan penuh kehati-hatian dalam kata, dalam pemilihan kata. Memang perlu belajar. Belajarlah, jangan takut. Apalagi yang perlu kita pelajari? Oh, banyak. Kita perlu bermeditasi. Seorang Dharma Duta, seorang penceramah bukan cuma sekedar bisa cerita, bisa ceramah, tetapi harus punya nilai lebih dalam hal spiritual. Terserah. Apakah dalam meditasi, dalam menjalankan sila, dalam menjalankan kedermawanan, harus punya nilai lebih daripada umat yang kita sampaikan ajarannya. Inilah paparan Dharma akan menjadi menarik ketika
kita menyampaikan dengan sebuah gigitan, sebuah nyawa dari Dharma tadi. Ada isinya, bukan kosong. Ingat, para pemuda, para remaja bukan perlu kulit. Kulit mereka sudah kuasai. Kita ajarkan isinya. Ini loh, agama Buddha. Jalan mulia berruas 8. Atau sebelumnya tentang duka, sebab duka, lenyapnya duka, dan jalan menuju lenyapnya. Kita kupas. Atau tentang Paticcasamuppada. Bagaimana roda ini terus berputar. Tak henti. Sebuah pertanyaan yang sangat menusuk saya. Kenapa umat Buddha kok sekarang, bukan sekarang ya, sejak dulu kok jumlahnya tidak terlalu naik secara signifikan? Bapak Ibu Sobat Muda, jangan merasa rendah diri. Oh, saya menjadi umat Buddha malu karena umat Buddha cuma sedikit. Jangan. Tetaplah. Karena apa? Menjadi umat Buddha karena kesadaran, bukan paksaan. Ayolah, belajar, belajar, belajar. Tanamkan. Ingat, apa arti kata Buddha? Yang sadar. Itulah, kita tingkatkan. Jadi, kebiasaan kita setiap hari akan menambah langkah ke arah depan. Kegemaran berdana mengkondisikan kita untuk terlahir, untuk berada dalam materi yang berkecukupan. Jangan takut. Rezeki tak akan pernah putus bagi orang yang gemar berdana. Tidak ada kartunya orang yang senang berdana jatuh miskin. Tidak ada. Nah, sekarang kembangkan. Kapan? Ya saat ini. Setiap saat kita kembangkan. Ya bersila, bermeditasi, menjalankan kemoralan, menjalankan kesabaran, menjalankan semangat cinta, kasih, keseimbangan batin pelan-pelan kita kembangkan dalam diri kita. Setiap saat Anda mau tidur dengan meditasi, kembangkan cinta kasih. Anda tertidur, bangun pun dengan berharap semoga semua makhluk berbahagia. Dalam perjalanan pun kita banyak sahabat, bertegur sapa. Ingat, tak ada ruginya bertegur sapa. Semakin banyak teman, tentu akhirnya kita bisa menjadi yang terbaik. Pilih yang terbaik. Apakah kita harus pilih-pilih dalam pertemanan dan bersahabat? Ya, itu akan terseleksi secara alami. Oleh karenanya, langkah yang kita tentukan hari ini dengan kebiasaan baik kita akan menjadikan kita orang yang terbaik. Biasa bangun pagi akan membuat kita semangat. Biasa menghargai waktu. Ya, jam berapa Anda, saya jadi orang yang tepat waktu. Wah, saya mau ceramah jam 5 sore. Tentu jam 4 sudah berangkat. Kalau dekat ya, kalau jauh ya jam 3 sore sudah berangkat. Buatlah senggang waktu untuk menuju ke tempat tugas kita. Jangan sampai datang terlambat ketika bertugas. Lebih baik menunggu umat yang hadir ketimbang kita yang ditunggu umat. Wah, belum datang Romo yang berceramah. Semoga kebiasaan baik kita bisa kita kembangkan sehingga membentuk karakter yang baik. Semoga manfaat yang kita peroleh dari kebiasaan membangun sikap-sikap mental yang baik akan membentuk karakter kita menjadi orang yang baik, bahkan yang terbaik. Semoga uraian singkat ini bermanfaat
dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu.